Baik, selamat pagi kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih? Sekarang saya bersama Pak Priharjono. Beliau adalah founder atau komisaris ya Pak ya dari Desa Wisata Institut Yogyakarta yang kebetulan hari ini, 2 hari ini ya Pak ya, sudah 2 hari ini beliau ada kegiatan pendampingan untuk 2 desa wisata di Blora. Yang pertama Desa Bangsri di Kecamatan Jepon dan yang hari ini nanti Desa Banguan di Banguan Kecamatan Jiken. Nah, ini mumpung ada ahlinya ya kawan-kawan ya, ada ahlinya tentang kepariwisataan, tentang bagaimana mengelola dan menyajikan pariwisata di daerah. Kita tanya-tanya ya sama Pak Tri. Pak Tri, boleh cerita nih Pak, sebagai orang Blora dan panjenengan dari Jogja nih, ketika melihat potensi Blora dari sisi kepariwisataan, apa yang panjenengan lihat? Apa yang menurut panjenengan itu menarik untuk bisa dikembangkan di sini Pak? Yang jelas begini, ketika kita ingin mengembangkan desa wisata atau destinasi wisata, konsep desa wisata itu sebenarnya sederhana. Ya. Jadi desa wisata itu tidak mengada-ada, tapi Apa membangun desa wisata itu apa adanya. Apa adanya? Sehingga memang tidak diperlukan sebuah anggaran yang luar biasa. Tetapi memang ya kehidupan desa wisata itu akan menjual dari sisi kehidupan masyarakat itu sendiri, dari balai bangun sampai bangun lagi, atau mungkin dari bangun sampai tidur, atau dari tidur sampai bangun lagi. Itu ya Pak? Itulah yang kemudian dijual atau dibuat semacam paket kehidupan masyarakat. Sesederhana itu ya ternyata. Itu ternyata. Nah, tetapi kadang-kadang di desa-desa itu atau mungkin di masyarakat kadang-kadang berpikir tentang pengembangan desa wisata itu harus menggunakan infrastruktur yang mahal, kemudian harus menyiapkan balai pertemuan, harus menyiapkan ini dan sebagainya, sehingga anggaran menjadi besar. Tapi tidak. Jadi desa wisata itu adalah kesederhanaan. Yeah. Desa wisata itu adalah apa adanya. Apa adanya? Justru tidak boleh diada-adakan. Oh, kalau mau diadakan malah kesannya nggak alami ya Pak? Nggak alami. Oke. Itu bukan lagi daya tarik ya malah? Iya, ya? bukan daya tarik, tetapi justru Sesuatu yang kearifan lokal yang ada, budaya-budaya lokal yang ada, justru kemungkinan budaya-budaya lokal yang terdahulu yang pernah dan sekarang sudah dimunculkan lagi, diuri-uri lagi ya, diuri lagi itu sebagai untuk desa wisata. Nah, itulah sebenarnya konsep desa wisata. Nah, sehingga teman-teman kami kira setiap desa pasti punya potensi, setiap kabupaten punya potensi. Memiliki potensi masing-masing yang pasti agak berbeda dengan daerah lainnya ya Pak. Itu menjadi potensi masing-masing. Setiap desa punya potensi masing-masing dan itu memang harus dicari unggulan di masing-masing desa. Kita tidak bisa juga menyamaratakan dengan masing-masing desa itu. Nah, ketika mau desa wisata di Blora ini akan mengembangkan desa wisata, tentu ini harus ada identifikasi tentang potensi-potensi khas masing-masing desa, potensi-potensi unggulan masing-masing desa itu apa, agar ini nanti sebagai pembeda. Jangan sampai ketika masuk ke desa A ternyata di desa B juga sama juga ya. Nah, ini juga harus menjadi, sehingga nanti kita bisa berkolaborasi antar desa dan kita juga bisa menjual paket antar desa. Tidak hanya satu desa itu saja ya. Jadi lebih kaya lagi paketnya ya Pak ya. Karena ketika kita berbicara tentang paket desa wisata itu tidak hanya di desa itu sendiri. Tapi justru kita bisa berbicara tentang kawasan. Oh iya. Tidak hanya 2 desa, 3 desa, tetapi di kawasan kabupaten. Kalau kawasan itu saya bayangkan mungkin wisatawan itu menikmatinya tidak cukup untuk 1 hari ya Pak ya. Mereka bisa punya potensi untuk bisa menahan mereka lebih lama lagi di paket yang kita tawarkan itu ya Pak ya. Iya. Jadi kita yang terpenting kan bagaimana kita menahan wisatawan itu berlama-lama atau tinggal di desa kita. Iya. Tujuannya supaya mereka belanjanya lebih banyak ya Pak ya. Ketika mereka berlama-lama di situ, maka mereka akan ada kutip dikuras. Ditahan, mereka ditahan untuk kemudian mereka menikmati suasana desa yang kita siapkan. Nah, masalah ini kan misalnya yang harus kita lihat, desa kita mampu nggak sih menahan wisatawan 1 hari selama mungkin malam, ya betul, atau mungkin 2 hari 2 malam. Kalau memang mampu, nggak apa-apa 2 hari 2 malam ada di desa itu. Tetapi kalau tidak mampu, kita harus mencari desa pendamping atau penyangga yang bisa mensupport lagi mensupport itu. Artinya semakin lama kita bisa menahan itu artinya indikasi yang bagus ya Pak ya. Berarti kita sudah siapkan banyak paket di sana, sudah siapkan banyak hal yang bisa dinikmati oleh wisatawan. Tentu akan berakibat di ekonomi warganya juga pasti akan meningkat ya Pak ya. Karena kan konsep desa wisata itu kan bukan bisnis. Oke. Desa wisata itu pemberdayaan masyarakat. Jadi
bisnis tapi warga yang nikmati, Iya. orang banyak yang nikmati, masyarakat yang bukan satu orang yang kayak pengusaha itu Iya. mendominasi, tidak ya Pak? Iya. Oke. Sehingga ini tidak bisa. Kemudian kami misalnya kami mendirikan desa wisata, kemudian kami ingin kaya sendiri di situ, nggak bisa. Karena kita ingin memberdayakan masyarakat di situ. Apa nilai-nilai yang ada sudah di situ itu ada tambahan nilai, ada nilai value-nya lagi. Jadi misalnya ada pertanian, ya udah pertanian itu menghasilkan per tahun misalnya 1 juta. Iya. Tetapi dengan pengembangan pariwisata itu mungkin Bisa akan menambah. ada tambah lagi, Iya. mungkin 1.500.000 atau bahkan Karena ada 2 juta, kunjungan, ada kunjungan yang kemudian ada belajar. pembeli dari end user yang langsung datang ke lahan Iya. dan sebagainya itu Iya. Pak ya. Itu yang Oke, berarti seperti itu. semangatnya memang keren ya Pak ya. Desa Iya. wisata semangatnya memang keberdayaan masyarakat Ya. dan tujuannya bukan untuk memperkaya diri sendiri, Iya. tapi untuk kemaslahatan Memberdayakan masyarakat. banyak orang ya. Iya. Keren Pak. Apalagi nih Pak? Ya, karena memang ketika kita desa wisata ini kan menjual tentang kehidupan masyarakat. Iya. Jadi kita menjual tanggung turunnya masyarakat. Mereka yang Itu masyarakat itu ya, keren ya. artinya kan mereka dari mulai ada yang produksi tempe, Iya. itu juga bisa menjadi paket. Ronda malam itu juga menjadi paket wisata. Iya. Kegiatan-kegiatan pembatik, ada kegiatan-kegiatan masyarakat itu yang bisa kita tambahi dengan nilai value-nya tadi dengan paket wisata tadi. Iya. Saya tertarik dengan tadi Pak, sebenarnya untuk mengembangkan desa wisata tidak memerlukan budgeting yang besar. Ya. Kata Pak Kri, yang pakarnya ini cukup dengan memanfaatkan apa yang sebenarnya sudah ada, menguri-uri budaya yang dulu pernah ada, itu sudah cukup ya. Bagaimana dengan ini Pak, dengan pola pikir Ya. dari pemimpin-pemimpin kita ya, mungkin di daerah ini para desa atau mungkin pemangku wilayah di tempat yang kita semua tahu bahwa anggaran negara itu sangat besar ya. Bahkan beberapa dari mereka juga sangat yakin untuk mengalokasikan anggaran yang besar itu untuk membangun desa wisata. Nah ini mungkin sepintas nggak salah sih ya, karena untuk membuat fasilitas. Ya. Tapi kalau untuk menurut Pak Dwi, apakah penggunaan anggaran besar di awal ini cukup sehat untuk memulai sebuah kegiatan di desa wisata, ataukah hanya kita bisa memulai dengan apa yang ada dulu, dengan step by step dari nol berkembang, lalu kita akan menambah fasilitas sesuai dengan profit yang kita dapatkan. Menurut Pak Dwi seperti apa nih? Konsepnya memang beda ya dengan pembangun desa wisata dan pembangun desa wisata. Iya. Wisata desa dan desa wisata. Iya. Artinya ketika kita membangun desa wisata desa, dalam arti ini kadang-kadang konteksnya kan destinasi. Destinasi, oh iya, tempat ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau membangun destinasi mungkin ini agak besar, perlu fasilitas-fasilitas yang memang anggaran cukup besar. Perlu infrastruktur ya Pak ya. Perlu infrastruktur yang di sana. Tetapi ketika membangun Desa desa wisata itu tidak perlu anggaran. Kebalikannya malah Pak ya. Iya. Karena kita hanya memberdayakan, melatih Iya. bagaimana kemudian mereka menjadi menjadi host yang baik, bagaimana Guiding yang baik. ya, guiding yang baik, bagaimana kemudian menyajikan menu-menu yang baik, bagaimana mereka dengan menjual paket-paket yang Sekaligus jadi marketing yang baik juga ya Pak. Guiding dan marketingnya ya. Iya. Itu yang sehingga kita kadang-kadang kita melihat misalnya suku-suku Baduy, Iya. ada suku-suku ada yang di Sumba itu, ada suku-suku yang itu kan Iya. yang kita jual mereka tidak ada listrik, Oh gitu ya, tidak ada malah komunikasi. bener-bener ini ya Pak. Benar-benar Asli ya di sana. asli yang itu justru sekarang ini diminati. Seperti tadi Pak Tri bilang, perang adat itu bisa dibikin paket ya, Pasola di Sumba Pasola itu di ya. Sumba itu juga menjadi paket, dan itu apa ya, hanya tradisi mereka. Tradisi mereka yang memang sudah ada dan itu Sudah ada. masih dipertahankan sampai sekarang ya. Kalau tadi juga Pak Jani cerita di Bang Sri ya, ketika ada kegiatan di sana, ada babat atau ada siarah tentang Nayoki Musali itu, Iya. kata Pak Jani juga ini bisa di-create jadi sebuah ini ya Pak ya, Iya. sebuah Jadi budaya inilah yang kemudian bisa menjadi daya tarik. Sebagai bentuk mungkin bisa kita lihat dulu misalnya di Dieng Kulon, oh iya, yang masih Alevia, masuk Banjarnegara itu Pak ya. Banjarnegara. Yang dulu hanya potong rambut gimbal itu kan Iya, betul. biasa-biasa saja. Sesuatu yang biasa, Sesuatu yang biasa. tapi ketika jadi paket Tapi ketika itu dikemas menjadi sesuatu yang luar biasa. gitu, ditambah dengan acara Ya. ritualnya Pak ya, Diinovasi. inovasi betul, Jadi budaya itu dimodifikasi. kemudian dimodifikasi. Kalau yang dulu itu hanya mungkin 10 menit selesai, setengah jam selesai, Ini dibikin di-create menjadi 1 minggu. durasinya lebih panjang. Ya, durasinya lebih panjang agar wisatawan bisa berlama-lama di situ menikmati dari acara awal sampai acara akhirnya. Oke, berarti seperti itu Pak ya. Ya. Nah, di Noyo Gimbal ini kami kira ini juga bisa di-create Iya. kayak apa sebetulnya, nanti ceritanya itu seperti apa, lah ini nanti bisa kita jual. Digali dulu Pak ya, Iya, digali. sejarahnya. Cerita apa?
Ya ada Pak. Babanya sudah ada sih juga, cuma nanti kita perlu mencari yang paling relevan ya, atau yang paling sesuai dengan apa yang kata masyarakat setempat gitu. Itulah yang nanti akan kita dari sebagai bentuk event. Nah ketika itu nanti bisa di event 3 hari saja mungkin event itu, mereka kemudian pasti akan wisatawan biasanya tertarik dengan nilai-nilai budaya. Jadi mulai mengenal juga ya. Dari hari pertama itu apa sih yang disiapkan oleh warga masyarakat? Kalau di sana mungkin ada sesaji yang kemudian mereka jadi benar-benar terlibat ya. Walaupun mungkin sesaji dalam tanda kutip ini agak inovasi. Ada gimmick-gimmicknya itu ya. Nggak apa-apa. Tapi ini kan wisatawan bisa malam sehingga mereka untuk menikmati budaya itu harus nginep. Pada itu dipaksa nginep karena kita bikin rundown acaranya juga dibikin agak panjang sehingga nanti potensial mereka untuk tetap berlama-lama di sana juga ada. Saya juga dengar tadi di Dieng, dan saya juga pernah di Dieng nih Pak. Jadi di sana itu memang ada cerita yang sengaja dijual bahwa kalau tidak dibikinkan acara ritual semacam itu, rambut gimbal itu dipotong juga akan tumbuh gimbal lagi. Nah itu juga bikin orang jadi ini Pak, jadi semacam penasaran. Sehingga dia pasti ingin ada alasan kuat untuk menyaksikan seperti apa sih. Ternyata kalau setelah di ritual jadi lurus rambutnya. Nah saya lihat banyak sekali dan anak kecil yang diam ketika dia belum diberikan ritual khusus itu, setiap kali dipotong akan tumbuh seperti itu lagi. Dan itu benar-benar jadi ya. Dan itu hanya adat biasa kan? Betul. Dan itu sebenarnya sudah biasa dilakukan di masyarakat. Tetapi ketika ada inovasi tanpa merubah ini ya Pak, tanpa merubah sesuatu yang sudah ada, hanya di inovasi saja, tapi sudah sudah ditarik sendiri ya. Apalagi kalau di-linkkan atau dikolaborasikan dengan hal-hal lain yang bisa mendukung ke arah sana ya Pak ya. Nah ini kami kira Blora juga dalam rangka kayak mikirnya semangat sekali untuk pengembangan pariwisata di desa wisata. Nah ini juga perlu ada rencana ke depan tentang eventnya Blora. Oh gitu ya. Mungkin event besar juga tingkat kabupaten yang nanti akan masuk ke berbagai desa wisata itu langsung di-linkkan ke desa-desa yang sekarang ini sudah siap ya Pak. Nah ini mungkin berbicara tentang event ya Pak, kita semua tahu bahwa sekarang ini lagi ada pandemi dan kita juga tidak tahu sampai kapan pandemi itu, bisa jadi tahun depan atau tahun depannya lagi. Nah ini sebagai apa ya, sebagai kreator desa wisata, kira-kira apa yang bisa kita lakukan Pak selama pandemi ini masih ada dan kita mungkin masih banyak sekali pembatasan yang bisa kita lakukan ketika membuat kegiatan atau event di desa wisata itu. Kami kira ini COVID ini musibah tetapi juga anugerah. Anugerah. Artinya begini, ketika musibah memang wisatawan atau desa wisata yang sudah jadi atau destinasi yang sudah jadi ini kemudian karena COVID mereka akan turun. Bahkan bisa mati sementara. Tetapi bagi desa wisata yang masih embrio, masih mau bergeliat untuk berkembang, ini sebuah waktu untuk persiapan bagaimana kita membentuk desa wisata yang akan benar-benar tahun depan bisa benar-benar siap menjadi kunjungan wisatawan. Karena ketika kita membangun desa wisata ini tidak cukup sehari 2 hari. Kita harus perlu waktu. Kalau dulu di tempat saya di Biran, kita membangun desa wisata kami itu 3 tahun. Mempersiapkannya 3 tahun. Berarti tidak begitu punya niat, punya keinginan langsung secepatnya tidak ya Pak? Kenapa 3 tahun Pak? Ya karena satu, kita harus menyiapkan benar-benar potensi. Kita punya potensi apa sih? Kita ada inventarisasi potensi. Potensi-potensi yang menarik nanti yang kemudian bisa diinovasi, kira-kira potensi apa saja. Satu. Kemudian yang kedua menyiapkan peraturan-peraturan desanya. Nanti para mau digunakan untuk apa, paket-paketnya itu apa saja, kemudian uangnya itu akan digunakan untuk apa, siapa yang menerima. Regulasinya jelas dulu. Ketika sudah jelas ada turunannya ADART-nya. Setelah ada ADART-nya kemudian kita bisa menyusun pengurus desa wisatanya. Jadi tidak pengurusnya dulu baru aturannya belakangnya. Dibikin aturan dulu, baru pengurusnya dulu. Karena nanti ketika jadi jangan sampai ketika ini nanti booming, justru ada demonstrasi masyarakat. Dasarnya apa mereka diangkat menjadi ketua desa wisata? Apa regulasinya? Iya, harus ada dasarnya juga ada dasarnya dulu. Nah,
ketika sudah ada dasarnya, maka kemudian ini pelatihan SDM-nya dari teman-teman pengelola ini dan juga masyarakat, bagaimana kemudian tata kelola kelembagaannya, bagaimana membuat paket yang menarik, bagaimana membuat event yang menarik, bagaimana menyuguhkan paket itu ya Pak ya, bagaimana kemudian kita bisa menjadi pelayan yang baik, menjadi pelayanan termasuk mempromosikan bagaimana masyarakat sadar tentang sabta pesona. Jadi mau mendukung ya kalau mereka sadar ya. Ya. Terus kemudian baru kita bisa studi banding ke desa-desa yang kemudian memang sudah ada, agar kemudian masyarakat terbuka. Itu belum launching ya Pak ya? Belum. Itu masih dalam pelatihan. Iya, masih dalam tahap persiapan. Masyarakat kadang-kadang kan masyarakat juga diajak, ayo kita mendirikan desa. Yang kita mau jual itu apa? Kita tidak punya apa-apa kok. Malah bingung ya. Jadi desa wisata. Iya. Tapi ketika kemudian kita bisa memperlihatkan mereka, loh ini loh desa wisata Puting Sari di Jogja, desa wisata di sini, desa wisata. Nah ini baru gitu. Jadi mereka dibuka wawasannya, diberitahu tentang potensi-potensi yang bisa dikerjakan sesuai dengan apa yang menjadi lokal wisdomnya sana. Baru setelah itu apa Pak? Setelah mereka kemudian mengundang dari ya istilahnya wisatawan bayangan. Oh gitu, jadi kayak tes rasa ya. Oh iya, kayak istilahnya kayak uji rasa kalau makanan ya. Kemudian kalau yang kita lakukan adalah kita mengundang beberapa akademisi dari berbagai universitas. Kemudian kita ambil 20, kita biayai mereka justru minum snack makan. Kita yang kita layani seperti layaknya wisatawan. Nah mereka menikmati dari mulai welcome drink, mulai kemudian masuk check in di homestay, mulai ada acara kegiatan di situ. Nah kita yang memandu dari mulai A sampai Z-nya. Nah baru kemudian kita evaluasi duduk bersama apa yang kurang. Ini terlalu mahal nggak sih? Apa kurang menarik, apa sudah menarik, sudah cukup atau sudah baik. Nah, ini baru kita evaluasi. Dan itu kita berkali-kali. Gitu ya Pak ya. Tadi bayangan saya tidak semudah itu ternyata ya. Kalau kita di desa wisata, kemudian kita punya view atau pemandangan yang bagus, tiba-tiba langsung saya mau jadi desa wisata, berarti tidak sesederhana itu ya. Tidak sesederhana. Lalu apa Pak? Setelah kita mengembangkan desa wisata atau destinasi wisata ini sebetulnya kayak bisnis kuliner. Kayak kita menyiapkan kuliner. Kayak kita mau buka warung nasi itu Pak ya. Kalau kita tidak ada tes dari ini ya pahit enggak, atau ini manis enggak, atau ini keasinan dan lain sebagainya. Kemudian kita karena kita mampu, kita semangat, kita langsung membuat kios atau warung makan. Tapi tiba-tiba begitu itu tidak enak. Jadi ini menjadi promosi yang negatif ya. Akhirnya kan jangan sampai makan di sana. Jangan datang lagi. Ini sudah akan menjadi. Nah ini harus kita siapkan benar-benar. Makanya itu Pak Tri perlu waktu yang panjang ya, sampai 3 tahun ya. Karena kita harus melatih kepemanduan mereka dalam bahasa mereka. Ini pemandu kayak pemandu outbound loh. Desa wisata. Tour guide ya. Tour guide. Ketika di setiap sepanjang perjalanan atau di titik-titik tertentu pemandu itu harus benar-benar bisa menghidupkan suasana. Jangan sampai ada keheningan ya Pak ya. Jangan sampai ada keheningan. Ketika ini informasinya harus terus gitu ya dikasih tahu. Kalau kemudian terus ini kaku, terus kayaknya nggak ada suasana friendly gitu ya, nggak ada suasana ramah-ramah, nggak ada. Juga yang di dapur juga mikir pasti ya. Hanya sesederhana kepemanduan. Kelihatannya hanya memandu. Padahal itu ini ya sangat penting ya Pak. Dan yang saya tahu memang pemandu yang baik itu dia juga akan jadi marketing yang baik ya Pak ya. Karena dia berpotensi akan mengenalkan potensi apa di desa, dan ketika dia mengenalkan secara tidak langsung dia juga menawarkan kan. Nah orang yang ditawarkan atau diinformasikan dan mereka tertarik, apalagi kalau dia nggak mau ambil itu Pak ya sebagai barang yang mau dibawa pulang ke rumahnya misalnya atau ke tempat mereka berasal. Ya, itu menarik Pak. Jadi warung nasi filosofinya bisa masuk ya. Buka warung di situ. Ketika kita ada sesuatu yang mungkin enak, sama-sama sate enak. Sama-sama 2 sate, 2 warung sate enak. Tapi ketika kita berbicara tentang pelayanan, bisa saja satunya sama tapi layanannya beda, tidak orang beda juga. Wah, gak enak ya, gak enak ya Pak. Satenya enak sih tapi uangnya kok jutak ya. Terus biasa kasih ada pertanyaan yang ini, terus kemudian pelayanannya baik diambilkan, kemudian yang satu mungkin cuek, pelayan sama-sama enak. Iya, betul. Pelayan itu tidak ini ya Pak, tidak
menurut saya sih tidak harus orangnya cantik, cakep bisa, tapi apa yang dia sikap, ya sikap attitude ya Pak ya, lebih ke attitude-nya ya. ya, itu yang juga menjadi Sangat kunci. penting ya. Sehingga kita itu tidak segampang ketika kita mendirikan desa wisata atau destinasi wisata. Jadi memang harus siap harus segalanya. benar-benar siap segalanya, masyarakatnya siap. Karena sekali kita membuat kecewa customer atau wisatawan, mereka akan ini ya Pak, semacam marketing, tapi marketing yang negatif buat kita ya. Jadi tidak merekomendasikan kepada kawan-kawan yang lain karena ojo rono, aku ingin yang kono ki. Ketika iskap gak inu, ya akhirnya iya kawan-kawan seperti itu ya ternyata ya. Ada kata-kata wisatawan datang itu pokoknya kecil. Dan itu langsung bisa dilihat dari ini ya, progres kunjungan ya langsung bisa menurun ya Pak. Ya. Tapi sebenarnya ketika apa ya, kita itu kan apa ya, wisata kita itu kan pengen untuk apapun bentuknya ada sebuah pelayanan yang paripurna, yang paripurna itu. Ya. Mungkin kopinya nggak begitu enak, tehnya nggak enak, makanannya nggak enak. Biasa-biasa aja. Ya, tapi bagaimana kita bisa menyiapkan suasananya enak, pelayanannya orang bisa nyaman di situ ya. Di situ, mereka bisa berlama-lama di situ, mereka. Nah, ini kami kira juga kurang enak sedikit ini, tapi dengan pelayanan yang daripada yang enak tapi mungkin bisa terobati ya Pak ya, bisa termaafkan lah ya. Enak tapi karunya galak ya. Jadi terima bersurat doa. Lagi banget terpressure ya Pak. Bentak-bentak itu. Ini udah banyak yang bergabung Pak Tri. Okay. Ini ada Dr. Mawah Yuningsi, terus ada lagi Tristan Kusuma juga, selamat pagi. Mas Iyar ini kawan baik saya yang beliau ini sebenarnya asli Blora tapi dia tinggalnya di Tulung Pak, negara Umbul Ponggok. Itu yang di Klaten ya. Jadi belum punya rumah di sana ini juga lagi bergabung. Terus Mas Joko Setia Utomo, Pak Joko ini dia adalah dari Dinas Pertanian ya Pak Joko ini juga keren nih di peternakan kalau nggak salah nih Pak Joko Setia Utomo. Lalu Bu Lili Fitri ini ibu guru kita kakak kelas saya di SMA Negeri 1 Tunjungan sudah juga bergabung di sini ya. Ini kita pagi ini ketemu sama pakarnya wisata, ekowisata lah ya, Pak Tri Harjono ini. Beliau adalah komisaris dan foundernya Desa Wisata Institut Yogyakarta. Jadi hari ini beliau adalah ada kegiatan untuk mendampingi 2 desa ya Pak. Ya. Karena kebetulan memang anggaran dari dinas terbatas, jadi hanya 2 desa yang didampingi sama beliau. Ketika dia menyiapkan potensi desa, lalu bagaimana dia mempersiapkan sumber daya manusianya, mempersiapkan potensi apa yang ada di situ, sekaligus nanti menyajikan dan melaunching ya Pak ya. Nanti akan selama berapa lama nih Pak di Blora? Ya? Jadi nanti kita sampai di akhir Desember. Akhir Desember ya, kurang lebih 2 bulan ya Pak ya. 2 bulan, moga-moga nanti desa Bang Sri dan Bang Wan yang kemarin sudah dipilih ya. Ada banyak pertimbangan ya, kata Bupati kemarin memang dari masyarakatnya, dari pemimpinnya juga sangat semangat, sangat antusias, sangat bersemangat. Jadi dinas memilih 2 desa itu. Mudah-mudahan nanti bisa ini ya Pak ya, jadi bisa motor penggerak untuk desa-desa lainnya. Mudah-mudahan seperti itu. Nah ini ada juga Bu Lili ya, selamat pagi Bu Lili, apa kabar? Mas Yanto di Banjarmasin ini juga melihat siaran kita Pak Tri. Nah, ini kalau pagi-pagi siaran kita kan masih agak santai, jadi ini nanti Pak Tri karena mau tak ajak untuk makan sarapan pagi di Blora yang khas nasi pecel dan rawon. Mudah-mudahan suka Pak Tri. Ya, nanti bisa cerita sama teman-teman di Jogja untuk pas mampir ke Blora bisa ini ya, bisa datang juga di warung tersebut. Pelayanan bagus, rasanya enak dan suasananya nyaman itu adalah kunci ya Pak. Maksud sama sih filosofi dengan ketika kita buka warung ternyata membuka desa wisata itu juga seperti itu Pak Tri. Ya memang harus seperti itu. Jadi kita memang harus tadi. Makanya kita tidak, ya sebenarnya kita tidak boleh bersegera-segera. Iya. Tidak usah kesusu. Tidak usah terburu-buru. Tidak usah terburu-buru. Tapi kita harus memang benar-benar mempersiapkan dari berbagai kegiatan persiapan dari desa wisata itu sendiri. Iya, harus cermat ya, harus melihat potensinya kayak apa, tekniknya kayak apa, bagaimana kemudian masyarakat menyadari tentang persiapan sebagai host yang baik. Betul, sebagai guiding yang baik. Nah, ini harus benar-benar disiapkan. Betul. Jangan sampai kemudian kita terlalu begini. Jadi kita membangun desa wisata itu jangan berpikir tentang kemudian pendapatan atau kekayaan atau mungkin keuntungan materi yang besar itu. Atau mungkin juga jangan mengharapkan ketika saya mau mengembangkan desa wisata ini besok sudah ada tamu. Berarti instan ya Pak itu? Kalau itu instan ya? Karena nanti apa? Ini bisa menjadi
down-nya pengurus ketika tidak ada pengunjung. Kayak sekarang ya Pak, gitu loh. Kalau mereka semangatnya hanya untuk mencari keuntungan di awal yang besar dan itu cenderungnya tidak bersama-sama, akhirnya jadi secara sedikit ya ini ya. Mereka akan down, gampang down ya. Nah sekarang yang harus kita siapkan, di sini kita harus mengalirkan. Kita membangun desa, kita akan memulai dari mana? Tetapi apa yang menjadi pokok-pokok dasar pariwisata itu harus dipenuhi. Dan nanti kita mengalir apa sebetulnya yang akan kita kembangkan di desa kita itu. Apa kemudian paket apa nanti yang akan kita kembangkan? Sehingga ini kehidupan masyarakat yang mengalir saja, tetapi kemudian ketika ini sudah siap, ya kemudian kita kekuatan promosi. Tidak perlu merubah ya Pak ya? Tidak perlu merubah karakteristik warga, profesinya itu tidak perlu ya Pak. Ya tadi kata Pak Tri apa adanya, bukan nggak usah mengada-ada ya. Oke Pak Tri, luar biasa. Jadi kawan-kawan banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bersama Pak Tri Harjono, pendiri Desa Wisata Institut Yogyakarta. Ini kawan-kawan juga sebenarnya bisa bisa berkomentar, bisa bertanya juga. Nanti juga mungkin sebagian juga akan saya wakili ya pertanyaan dari kawan-kawan tentang bagaimana kita sebaiknya mengembangkan desa kita. Bisa komen ya kawan-kawan ya, bisa komen. Bu Lili juga monggo ya. Sebenarnya kalau kita ngomong tentang wisatawan nih Pak, wisatawan itu sebenarnya dari mana sih Pak kita bisa menyasar? Artinya kalau kita mainnya di lokal nih, kita belum begitu terkenal. Ketika pengalaman di Desa Melebiran Yogyakarta itu seperti apa Pak? Awal mula mengundang orang datang ke tempat atau ke wahana yang jenengan kelola itu seperti apa Pak? Pengalamannya apa? Yang pertama kita tadi mempersiapkan segala sesuatunya dari pokok-pokok atau prinsip-prinsip pengembangan desa wisata itu. Yang kedua kemudian kita promosi, karena satu kekuatan dari promosi atau kekuatan dari pariwisata di desa wisata itu kan istilahnya ada branding, advertising, selling. Kekuatan apa, merek apa desa kita itu akan kita jual. Desa Blebiran. Tapi kita pada waktu itu kita punya ikon dengan air terjun. Apa yang kita jual? Air terjun Sri Geduk. Nah, kemudian ini yang menjadi brand kekuatan untuk kita menjual. Agar kita ketika melihat Sri Geduk itu bisa wisata. Bluro itu kemudian misalnya Banguan. Apa yang kemudian ini bisa dijual atau menjadi brand bisa nancep ya Pak? Ya bisa nancep ya. Banguan. Apa kira-kira? Bang Sri apa ya? Bang Sri apa kira-kira? Ini harus dicari. Kemudian advertising. Bagaimana kita mengiklankan, kita membuat promosikan. Kita sebetulnya kadang-kadang ada suasana desa yang kemudian unik, tetapi kemudian ketika kita bisa mengambil angle-angle foto atau film-film pendek yang jadi viral ya, itu kan menjadi viral. Nah kebutuhan kita kan di situ. Ketiga adalah selling, menjual siapa sih? Pasar-pasar yang mau ini ya, dituju. Ini untuk anak-anak SMP, mahasiswa, atau siapa saja, atau mungkin lansia. Nah, inilah yang harus dilakukan. Advertising, yang terakhir tadi selling ya Pak, bagaimana menjualnya. Nah ini Pak yang sebenarnya ketika saya mungkin sedikit mengamati ya yang di Blora ini sebenarnya ada beberapa atau sekian banyak potensi yang sudah dimiliki, termasuk tadi potensi budaya, kuliner, adat istiadat, ritual dan sebagainya juga. Tapi sedihnya ini ironisnya mereka ternyata tidak memahami, tidak menyadari bahwa itu adalah potensi yang menarik bagi orang lain, karena ketika mereka ketemu di tempat itu, di desanya tiap hari ketemu, mereka menganggapnya biasa-biasa saja. Tapi ketika itu ada orang yang datang dari luar dan itu melihat atau menyaksikan apa yang mereka kerjakan, ternyata sesuatu yang bagi mereka menarik. Nah, gimana Pak Tri untuk membuat warga jadi ngeh ya bahwa sebenarnya mereka punya segala sesuatu di sana, tapi mereka tidak punya kemampuan untuk menemukan, mempromosikan dan menjual. Satu, desa wisata atau destinasi itu butuh orang lain. Begitu ya? Butuh orang lain itu siapa saja. Untuk melihat itu ya? Melihat. Karena kadang-kadang kita itu tidak bisa melihat potensi kita sendiri. Kebanyakan kan aku bisa mampu ya. Desa saya juga ada apa-apanya. Tetapi orang lain justru kadang-kadang melihat kehidupan masyarakat yang berbeda unik ya. Yang berbeda unik itu bisa ditemukan. Nah, itu satu. Butuh orang lain.
Iya. Dua, butuh mereka itu ada pencerahan dalam arti tadi studi banding, agar mereka bisa melihat kok bisa seperti ini, bisa dikembangkan tuh. Padahal biasa-biasa ini ya, ini gongku akeh ini. Betul ya, dari ini kenapa mereka bisa? Ya, dan pertanyaan selanjutnya adalah ketika mereka sudah terinspirasi dari desa lain tadi, biasanya gini Pak, copy paste. Copy paste itu artinya mereka benar-benar meniru apa adanya tanpa modifikasi. Dan ini menurut Pak gimana ya? Apakah ini efektifkah atau harus diperbaiki Pak pola-pola semacam ini? Copy paste tapi tidak harus paste kok. Iya ya. Karena konsep desa wisata itu kan paket. Iya, paket ya. Kopinya bisa ngopi itu tidak dari sisi paket-paketnya saja. Paketnya apa saja sih sebetulnya, apa saja yang bisa. Jangan meniru 100% itu ya Pak ya. Harus tetap diinovasi sesuai dengan karakteristik masyarakatnya. Juga dari sisi potensi yang ada di masing-masing desa itu sendiri. Sehingga tidak bisa kemudian kita harus mengambil dari tempat lain tetapi kalau paketnya jelas karena ya paket itu ya seperti itu. Datang welcome drink, ada welcome drink ya, ada nanti check in di homestay dari pagi. Ada apa atraksi di homestay di situ? Mungkin dijak ramban, mungkin dijak ke kebun, mungkin dijak kebiasaan warga sekitar ini masak di rumah di situ. Nanti siangnya ada acara apa, malamnya ada acara apa lagi, paginya ada acara apa lagi. Mereka sudah terkonsep dalam satu kegiatan jadwal itu Pak. Iya. Itu ya. Paket wisata. Jadi gitu ya teman-teman. Jadi meskipun kita sudah studi banding kebeleberan misalnya, tapi jangan beri itu 100% ya. Ini kata Pak Tri, kita harus kalau paketnya oke lah, kita ada paket yang standar untuk rundown acara, tetapi mestinya kita harus bisa memadu padankan ya Pak ya. Paket-paketnya itu sehingga nanti akan jadi menarik dan jadi sesuatu yang unik ya Pak ya, tidak ditemukan di daerah lain. Gitu ya kawan-kawan ya, semoga Pak Geri cukup mencerahkan ya informasi yang kita dapatkan berbincang langsung dengan pendiri Desa Wisata Institut Yogyakarta yang pagi hari ini masih ada kegiatan sampai 2 bulan ke depan ya untuk mendampingi desa-desa di Blora. Ada 2 desa. Nah ini untuk desa lainnya yang kemarin kebetulan tidak mendapatkan pendampingan dari Pak Tri nih, yang belum beruntung saya kira juga jangan kecewa ya karena beliau pasti akan sangat suka berbagi. Ini kebetulan juga sangat sering kita komunikasi Pak ya, akan berbagi dengan teman-teman yang sekian belas desa lainnya. Saya kira juga bisa ini ya Pak, bisa belajar dari apa yang tadi bisa sampaikan Pak Tri. Apalagi Pak, kira-kira yang perlu disampaikan sama teman-teman ini Pak yang sekarang lagi semangatnya mempersiapkan desa wisata di Blora Pak, monggo Pak. Yang jelas tadi konsep kami desa wisata itu sederhana. Sehingga teman-teman tidak usah harus kemudian pesimis tentang anggaran dan lain sebagainya. Pikiran-pikiran itu harus dihilangkan karena kita konsep desa wisata. Wisata desa itu pun sebenarnya kan mereka orang-orang kota yang kemudian jenuh dengan kehidupan itu kan menikmati wisata desa yang ke desa ya. Ke desa yang suasananya memang berbeda. Identik desa ya Pak. Jadi desa. Jangan sampai kita ke desa malah suasananya kayak suasana kota itu kan orang yang tadinya udah niat ke sana jadi kudu di kota. Mungkin kita bisa melihat sekarang ada limasan, ada kandang kebu, ada kandang sapi. Ini sekarang pindahnya ke kota. Oh gitu ya Pak? Oh iya ya. Bangunan kayu ya. Bangunan kayu. Karena apa? Orang-orang kota itu pengen suasana desa ada di tempatnya dia ya. Tapi kemudian desa jangan sampai merubah ketika yang kandang sapi yang seperti itu kemudian menjadi kandang yang beton, kemudian menjadi rumah yang kemudian beton dan lain sebagainya. Nah, kemudian malah kebalik-balik ya Pak ya? Kebalik-balik. Orang kota ini sudah kepengen ke desa. Iya. Mereka ingin menikmati suasana desa setiap hari. Kita harus bisa mempertahankan desa kita itu identitas desa itu. Jangan kemudian kita membangun desa kita justru menjadi kota. Gitu ya Pak ya? Jadi masalah juga ya. Karena ketika ada satu daerah itu bentuk rumahnya yang tradisional masih dipertahankan juga bagi orang kota yang tiap hari lihat gedung pecahkan lagi juga pasti akan pusing ya Pak ya. Wah biasa ya Pak ya. Tapi bagi orang desa yang selama ini tinggalnya di desa, ketika melihat di kota inspirasinya desaku nggak gawe gedung kayak mana. Nah itu yang saya rasa jadi kebalik-balikan di sana ya Pak ya. Maksudnya desa tetap bisa mempertahankan identitasnya. Ya kota seperti itu pasti ya. Ya karena memang suasana desa itu tidak akan bisa tergantikan sebetulnya. Tidak bisa tergantikan. Tidak bisa digantikan dengan suasana desa, dengan suasana alamnya, masyarakatnya, masyarakatnya, keramah-tamahannya. Ini kan sebenarnya tidak bisa digantikan. Nilai-nilai itu Pak ya. Nilai-nilai itu kalau di kota itu sudah luluh gua-gua kan.
Gak ada Pak di sana gotong royong Ya. kirim rumah, gak ada ya di kota ya. Nah, kemudian orang-orang kota itu hanya sekedar ingin kemudian kita datang dengan suguhan pendinginan atau Ya. dengan suguhan makan bersama dengan daun pisang yang sepanjang itu, terus kemudian kita bisa makan bersama. Intinya kan pariwisata itu senang-senang. Iya, iya. Dan bagaimana kita bisa Refreshing, menyenangkan orang mereka. ya. Nah, itu kan Iya, membuat mereka nyaman ya Pak ya. mereka menjauh nyaman itu. Dan menikmati suasana yang mereka inginkan tadi ya, Iya. sebenarnya ya Pak ya. Hanya itu. Jadi sederhana itu ya sebenarnya ya kawan-kawan ya. Jadi mindsetnya memang kawan-kawan perlu ditata lagi ya Pak. Kalau selama ini saya juga berpikir, wah di tempat kami belum ada fasilitas yang lengkap nih kayak Ya. kayak di kota. Lah orang kota kan sudah pasti kayak gitu kan sudah biasa Pak ya. Kayak kemarin saya pernah Pak suatu saat ada teman saya, teman sekolah saya gitu ya, mereka tinggalnya di Bogor nih. Nah dia waktu itu cerita bahwa di Bogor itu ternyata ada waterboom yang paling gede se Asia Tenggara kalau nggak salah, gede banget di Bogor, main air lah. Nah ketika sampai di Tempuran, kebetulan di tempat kami kan ada waterboom juga lah, tapi ini nggak sebesar di sana ya, kecil gitu. Mereka dan anak-anak ajar Pak, kamu mau main waterboom nggak? Mau Om, tapi mainnya nggak di waterboom yang itu. Dia malah mainnya di saluran irigasi Pak. Ya. Di saluran irigasi yang airnya yang sewu ya Pak, warna airnya nggak bening keruh gitu ya, untuk ngalir sawah kan airnya seperti itu Pak. Dia malah betah berjam-jam di sana Pak. Alasannya apa? Alasannya ternyata kalau main yang di waterboom di Bogor ada yang lebih gede lagi dan kami sudah biasa, tapi kalau untuk main di sini di aliran kanal itu Pak yang Ya. timur rumah saya, dia malah pengalaman seumur hidupnya baru kali itu. Nah saya jadi mikir, ternyata bener ya, ternyata tidak butuh budgeting yang cukup besar untuk bisa mengelola atau menyajikan suguhan paket wisata ya Pak ya. Ya, jadi itu yang harus dirubah oleh mindset dari teman-teman semuanya. Oke. Itu bahwa kita mengelola destinasi atau desa wisata itu jangan berpikir tentang anggaran besar. Oke. Tetapi desa wisata itu sederhana. Ya. Desa wisata itu Menjual kesederhanaan. kesederhanaan itu dan ya ininya kehidupan masyarakat yang ada itu saja yang harus Apa adanya. apa adanya. Oke Pak. Walaupun mungkin nanti perlu diinovasi berkaitan dengan toilet, Iya. kamar Sanitasi mandi, ya. sanitasi. Nah ini yang harus kita inovasi. Itu yang jadi kebutuhan pokok utama lah ya, kalau kebersihan itu kan Oh, di iya. mana-mana nggak di desa nggak di kota harus Ayo. idealnya harus bersih ya Pak supaya kita tetap sehat ya Pak. Apalagi sekarang kita masih masuk dalam masa pandemi, kita di pariwisata juga mengenal safety, healthy, dan apa lagi Pak? Ada 3 aman, sehat. Aman, sehat. Oh, lupa aku. Iya, intinya itu ya. Iya. Intinya kita ketika mendatangkan pengunjung harus tetap mematuhi protokol itu ya. Protokol kesehatan harus dipatuhi sehingga nanti kedua-duanya nyaman ya. Yang bikin dia nyaman karena merasa di situ bersih misalkan seperti itu. Yang dikunjungi juga bisa menyajikan yang terbaik untuk pengunjung. Pak Tri, terima kasih ya Pak ya atas waktunya. Ini kawan-kawan, kita pagi hari ini dapat ilmu yang banyak sekali ya tentang bagaimana mengelola desa wisata dari Desa Wisata Institut Yogyakarta. Kali ini Pak Tri Harjono sudah banyak berbagi, dan nanti jangan bosan-bosan Pak untuk selalu sharing sama teman-teman di Blora ya, supaya Siap. nanti wisata di Blora juga bisa berkembang seperti di Yogyakarta. Pak Tri, terima kasih sekali lagi atas informasinya. Teman-teman, itu ya wawancara saya pagi hari ini bersama Pak Tri dari tempat menginap beliau ini di Huta Kencana. Sangat menarik ya, dan setelah ini saya sama Pak Tri mau ajak untuk makan pecel ya Pak ya. Oke, siap. Dan Prawan sama kawan-kawan beliau yang kebetulan hari juga masih ada di Blora. Gitu dulu ya kawan-kawan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video live streaming saya berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.